Hari ini sebelumnya saya mengundang Bapak Munsio untuk ke depan memimpin doa. Mari kita berdiri, kita akan masuk dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan rasa syukur ya Bapa di pagi hari ini, karena kasih karunia yang besar yang telah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus hamba-hamba Tuhan wilayah Malang Selatan yang datang ke tempat ini dari tempat-tempat pelayanan masing-masing. Tuhan sudah mengantar, melindungi hingga semua bisa datang kembali dalam keadaan. Segera kami akan memulai acara ibadah kami sejak hari ini. Tuhan, kami mengundang kuasa-Mu untuk hadir menguasai ruangan di mana kami akan mengadakan ibadah ini. Demikian juga Tuhan, kuasa-Mu mengurapi setiap hamba-Mu yang akan bertugas pelayanan hari ini, baik WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tutup bungkus rapat dengan kuasa darah, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang menguasai, tapi hanya kuasa Roh Kudus yang memimpin bahkan beracara di dalam setiap kehidupan hamba-Mu, sehingga pelayanan
memuji dan memperbesarkan nama. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali. Lengkap, lumayan lengkap, ya, karena ibu saya akan datang, gitu ya. Lumayan lengkap dan puji Tuhan saya dapat menemui, menjumpai, melihat wajah-wajah yang bersukacita di tahun 2025. Saya mau katakan, saya mau mengingatkan di tahun baru ini bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kita mata. bikin dangdutan. Saya mau kita semua berdoa ya. Karena kemarin habis makan yang RW, habis makan babi gitu ya, pasti ada yang gemukan gitu. Jadi kita harus agak strain dikit gitu biar hempaskan lemak-lemak itu. Kita dangdutan lagi.
Saya katakan tadi saya mau mengingatkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Amin. Sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan, saya pernah sampaikan kepada saya bahwa orang gak suka kalau cintanya itu bertepuk sebelah kanan. Begitu juga dengan kita, ya. Kalau kita tahu bahwa kita orang yang dikasihi Tuhan, apa yang kita akan lakukan? Hati dengan Tuhan, rindu untuk yang lain.
setiap ujian penyembahan kita naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk kembali dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia satu-satunya yang setia memelihara hidup kita sama-sama. Di tahun yang baru, harapan baru di dalam Dia. Satu-satunya pengharapan.
Haleluya. Mari kita sama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, kami naikkan pujian serta ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu karena kasih-Mu yang besar, karena pertolongan-Mu yang besar. Bahkan Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh ada yang kami ada, ini adalah anugerah Tuhan. Kami telah memuji akan nama-Mu, dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami semua, bersabdalah bagi kami hamba-hamba-Mu. Kami mau terima dan kami mau dengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kau berikan pengurapan, Kau berikan hikmat-Mu. Tuhan, Roh Kudus menolong, bahkan menyertai dari awal sampai kepada akhir firman-Mu disampaikan. Kami mengucap syukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam kami ucapkan kepada hamba Tuhan, dan saya berterima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Stefania yang memberi saya kesempatan untuk membagi kesaksian. Jadi saya bersaksi atas pelayanan yang ada di Surabaya. Semoga saja atau sekiranya nanti bisa barangkali menangkap sesuatu hal sehingga ada pelayanan kita itu ada warna dan warni, ya. Ada banyak warna, ya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membuka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke Yohanes 15 ayat yang ke-16. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri, kita membaca bersama-sama, ya. Mari kita berdiri semuanya dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ya, puji Tuhan. Tadi saya katakan memang sebuah pelayanan itu ada banyak warna, ya. Untuk menciptakan warna yang sangat indah itu memang perlu perjuangan, betul? Perlu perjuangan, ya. Di saat saya merintis pekerjaan Tuhan yang ada di Surabaya, saudara, ya, ada banyak faktor, ada banyak hal yang identik dengan saya, yaitu perintisan, karena ada dari bapaknya, ibunya, terus mertuanya gembala, jadi tinggal meneruskan, ya. Ada yang seperti, ada yang warisan, ya. Ada yang memang tugas pelayan. Yang merintis dari perkara dari tidak ada, dan itu warnanya itu bermacam-macam. Kadang-kadang kita ini
sedang menghadapi persoalan atau diperhadapkan dengan persoalan itu. Ya, saya secara pribadi itu dengan istri pokoknya punya hati semangat saja. Selebihnya tidak ada. Selebihnya tidak ada. Saya saling menguatkan di saat menghadapi dalam lembah kesulitan, dalam hal bagaimana saya beli tanah, ya, sampai saya ini diperlakukan tidak adil, tidak ada orang yang tahu. Jadi beli tanah ukuran 7 kali 15 itu dulu kurang lebih saat ini hampir 30 tahun. Saya pelayanan itu praktek dan itu sekitar hampir 40 tahun sudah. Hampir 40 tahun. Kalau dikenal saya itu 28 tahun. Jadi begitu sangat rumit sekali. Sepertinya saya mau keluar dari persoalan itu. Nah, kalau istilahnya jawabannya itu sahabat besok kepada saudara ya tidak mungkin namanya Tuhan. Kepada teman-teman kita, ya Pak, saya doakan, nah itu yang mendapat penghiburan. Ya Pak, saya doakan supaya ada masalahnya selesai. Persoalan demi persoalan terus silih berganti, ya. Persoalan demi persoalan silih berganti. Saya mengingatkan dan saya diingatkan tetap. Kamu hamba Tuhan. Tetap namanya panggilan Tuhan itu tetap masih kita pakai. Kalau istilahnya pujian tadi, kalau kita di saat ini, kalau saudara dan saya di saat ini di tengah-tengah banyak persoalan dan diperhadapkan dunia yang bukan semakin membaik tetapi semakin jahat, itu saudara bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu merupakan anugerah dari Tuhan. Bisa amin Bapak-Ibu? Jadi yang merintis jangan putus asa. Amin. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, contohnya saya ini dulu pernah kuat, apakah darah saya itu memang diberikan untuk Tuhan? Soalnya saya itu di penjara sudah dulu itu sudah. Ya karena satu jiwa didoakan, terus akhirnya mengalami kesembuhan. Itu jadi persoalan. Ya, puji Tuhan. Intinya bahwa saudara dan saya tetap melayani Tuhan supaya kita pergi dan dibalik pergi menghasilkan buah dan buah kita tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, buah kita tetap sudah. Yang namanya di sini mayoritas ini pengembalaan. Jadi satu orang didoakan mau lahir karena istrinya belum percaya kepada Tuhan. Terus ini dalam rangka mencari jiwa. Akhirnya puji Tuhan, gak lahir-lahir, waktunya lahir, gak lahir-lahir. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu percaya sama Tuhan ya, supaya nanti cepat lahir. Jadi didoakan dalam nama Tuhan Yesus lahir. Jadi kita keluar dari pintu rahasia itu. Nah, puji Tuhan. Mujizat terjadi saudara. Katanya, waduh, Pak Pendeta itu golongannya manjur. Bukan saya yang manjur, tetapi Gusti Yesus jangan salah Bu, karena ini orang Muslim. Akhirnya tidak lama kemudian jadi percaya. Aku percaya sama Gusti Pak Ari. Aku percaya dari Gustinya Pak Ari. Nah, syaratnya orang percaya itu harus, atau langkah iman itu karena itu, prosesnya karena harus baptis dan lain itu. Akhirnya kita baptis dalam tingkat pertumbuhan iman. Nah, kemudian ada gereja besar yang dulu itu saya tertarik juga dengan misinya itu tertarik, sehingga saya bekerja sama dengan misi satu gereja itu. Nah, kami itu pagi itu ibadah itu
semakin berkembang. Saya tidak tahu, di luar sepengetahuan saya. Jadi orang ini, Pak Ari, nanti kamu tak belikan mobil, bangun ini nggak usah repot, bambu dikirim, dandangan dikirim, nanti tinggal sarana mobil itu tak kasih. Nah, di balik itu apa, saudara? Di balik itu, kalau pagi ibadah di tempat kami, sorenya dijemputin, saudara. Nah, sehingga orang dalam pertumbuhan iman. Saya katakan istri saya, dia nggak apa-apa, nanti nilainya kita di hadapan Tuhan. Jadi di bawah, di bawah. Ya, saya tidak mengatakan mencuri, saudara, karena saya ini sebagai hamba Tuhan dan juga saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Jadi itu diambil setiap sore, sehingga apa yang terjadi, saudara? Nah, di situ akhirnya ada seorang ibu yang memang tidak punya, dia setia, dia mengatakan, Pak Pendeta, saya ini dijemputin oleh gereja itu, soalnya saya enggak istilahnya dikasih beras, dikasih SPP anaknya dan lain-lain. Saya enggak dikasih itu. Padahal saya ini sampai hari ini ada biaya untuk anak-anak sebagai misi bagaimana mengembangkan sekolah minggu, sampai direwangi kita biayai anak-anak itu, saudara. Kita biayai anak-anak walaupun sifatnya hanya SPP saja. Sampai hari ini. Dan akhirnya, saudara, si ibu ini mengatakan itu dijemput. Nah, saya akhirnya mendengar hal itu. Akhirnya saya putus, saya putus. Nah, sedang saya putus, akhirnya pelayanan itu juga kami putus karena ada yang kurang murni atau tidak murni di dalam pelayanan. Kalau saya melihat sekarang itu orangnya secara pribadi misi 1 dari gereja A itu akhirnya orangnya mengalami depresi dan tidak mengembala lagi. Nah, itu saudara. Jadi dalam hal ini supaya kita sebagai seorang hamba Tuhan ya tetap melayani, supaya kita tetap menghasilkan buah dan buah itu tetap tidak tergoyahkan. Namanya yang jadi pahlawan masa orang itu sudah, dia jadi pahlawan juga karena membawa orang percaya, pertobatan dalam tingkat namanya perkembangan imannya mereka. Tetap yang namanya nilai di hadapan Tuhan, Tuhan itu tetap menjadi bagian kita, bagian saudara dan saya. Amin. Jadi jangan khawatir, jiwa itu miliknya Tuhan. Jiwa itu miliknya Tuhan. Kalau di tempat ini barangkali ada jemputan dan lain-lain, mungkin dari rumah kita dijemput dan lain-lain, sehingga kita harus ikut. Jangan. Itu dianggap aja suatu persoalan dalam pengembalaan, suatu masalah dalam pengembalaan. Nah, saudara, saya melihat suatu program misi di mana Tuhan taruh dalam Matius pasal yang ke-9. Coba dibacakan di sana. Kita baca sama saja. Matius pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat 36 sampai 38. Mari yang sudah ketemu dibacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ayat 36, Pak. Langsung aja poinnya. Dengan perangkatnya itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada
Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Terima kasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga di balik persoalan itu, saya berdoa bergumul, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku, kami berikan. Ini dalam konteks pelayanan, ya. Jadi Tuhan berfirman melalui itu, ya. Tuhan melihat orang banyak, bahkan sangat banyak. Nah, saya terus berdoa setelah mendengar Tuhan. Loh, ini bagaimana Tuhan? Saya harus mengerjakan. Nah, di dalam Matius pasal 25, di sana ayat 45, ayat 45-nya, coba dibacakan lagi. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Terima kasih. Jadi Tuhan berkata kepada saya, jikalau saya tidak melakukan sesuatu yang paling hina, kamu juga tidak melakukan untuk aku. Waduh, Tuhan, bagaimana saya ini kan tidak punya apa-apa. Apa yang harus kami kerjakan? Nah itu, apa yang harus aku lakukan sebagai hamba-Mu? Nah akhirnya saya punya inisiatif. Barangkali inisiatif ini diperkenan oleh Tuhan. Akhirnya inisiatif itu, tapi maksud saya konteks dalam melayani pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya menanam singkong, saya sewa. Ini dalam misi profesi, ya. Kami mengambil makalah itu dari Jogja, itu ya, misi profesi. Nah, harapan Tuhan di balik misi profesi agar supaya sebagai kamu, sebagai saya, sarana untuk komunikasi kepada semua orang sesuai dengan profesi. Akhirnya kami tanam singkong di sana, buahnya teman-teman yang istilahnya mau buruh itu ya potongi singkong dan lain-lain, nyakul itu dan lain-lain. Saya sewa di menit itu sebanyak 6 hektar. Ya. Wah, di sana saudara. Tapi di rumah, di pelayanan itu saya lihat jiwa-jiwa itu semakin ditambahkan di luar sepengetahuan saya. Dalam artian yang ingin bekerja juga mau beribadah juga semakin bulan, semakin tahun, bertambah tahun, akhirnya jiwa-jiwa itu semakin banyak. Gitu. Tapi saya tidak memahami hal itu. Nah di sisi yang lain saya ini kan sebagai hamba Tuhan, ada yang mengatakan, wah Pak Hari itu ambil profesi jadi petani singkong. Itu alih profesi, ya memang saudara sebagai tantangan untuk suatu panggilan Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Harapan kami di balik misi profesi kami nanam singkong, itu harapan kami supaya saya ini tidak minta kepada siapapun, karena Tuhan berkata apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat,
Dan tidak pernah kamu renungkan dalam hati, semua yang disediakan siapa? Disediakan Tuhan, tetapi para siapa yang mengasihi. Coba, saya mencoba ayat ini, saudara. Saya fokus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Satu, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun di sisi yang lain, bahwa ejekan nolongan itu silih berganti dan telinga saya. Waduh, ini alih profesi dan lain-lain. Saya tidak menghiraukan itu. Karena orang itu tidak tahu, saudaranya, bahwa di rumah, di gereja itu ada banyak orang yang menantikan saya. Karena waktu itu menampung orang-orang stres dan gila itu, waktu saya juga habis saya bagi. Saya bawa ke Tempur Sari, di sana ada 10 orang, ada 15 orang. Saya bawa juga untuk menciptakan suasana baru kepada orang-orang yang depresi, juga kena narkoba. Itu juga saya ke sana. Ya, saya ajak renang ke laut sana. Ini, wah, di mana terminal ini, terminal Gadang yang nganggur itu, Pak? Karena saya takut bahwa di situ nanti lingkungan itu masalah dengan saya karena saya menampung orang-orang yang tidak waras. Ini saya kerjakan selama 6 tahun. Memang ada yang sembuh sudah, ada yang dipulihkan Tuhan sampai dia nikah, saya nikahkan, sampai sekarang punya anak, dan puji Tuhan orang yang gila itu melayani musik, kebetulan dia main keyboard juga. Nah, saudara, sebenarnya kami terbeban, tetapi apa daya tangan tersebut? Sampai hari ini itu kalau saya melihat dari pertanian, saya beralih kepada usaha pakan ternak. Ini dibalik ini misi profesi ini sama, saudara, agar supaya di misi profesi agar supaya banyak jiwa yang diselamatkan, karena itu media kami, sarana kami untuk berkomunikasi bila perlu kepada semua orang. Karena di sini katakan melihat orang banyak itu. Nah, kita mesti ada sarana dan prasarana untuk menjangkau mereka, bahwa saudara dan saya sebagai hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Sekali melayani, tetap melayani Tuhan. Jadi saya melihat kalau sekarang ini dengan pekerjaannya itu ada 28 orang di rumah, karena ada yang stroke, ada yang stroke separuh, ada yang tidak jalan, ada yang jompo, ada yang tua, ada yang umur 42 tahun itu sudah kena stroke, gak bisa apa-apa. Dan ini adalah orang-orang di luar Tuhan, orang muslim, melihat orang banyak itu, sehingga walaupun ini suatu kesulitan, ya, suatu kesulitan apa yang dimakan, tapi suatu tantangan bagi saudara dan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya senang nanti siapa yang mau mendirikan yayasan atau juga panti jompo itu, atau juga untuk anak-anak, itu biayanya sangat sedikit juga. Karena saya hampir 30 tahun ini sudah, tapi saya mendapat izin yang resmi itu baru tahun 2021. Monggo, melihat orang banyak, tapi memang Tuhan Yesus melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh kasihan. Jadi Tuhan itu melihat hati kita. Saya percaya hamba Tuhan di tempat ini memiliki belas kasihan kepada mereka, terutama yang belum diselamatkan. Amin. Supaya harapan sarana yayasan ini juga, supaya di balik yayasan, supaya
supaya mereka ini dapat ditampung, mereka dapat dipelihara, mereka dapat percaya, mereka dapat diselamatkan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sehingga saya berharap bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Mari Bapak Ibu yang memiliki sevisi dengan kita, melihat orang banyak, mereka ini memang, maaf saudara, memang pengembalaan itu memang tadi saya katakan banyak warna, ya, banyak warna. Ada yang memang datang membawa mobil keluar, ya puji Tuhan, karena berdasi bermobil, berarti perhubungannya juga apa? Juga ada. Memang di sisi lain ada. Tapi kalau kita lihat penghasilan kita ini dengan persembahan ini, kalau kita nampung setiap hari, sementara ini 28 orang, ya. Bagaimana mereka beli pampersnya, belum beli berasnya. Berasnya itu setiap hari 9 kilo, 9 kilo. 9 kilo Pak Puji. 1 kilo. Ini belum namanya gas tabung itu setiap minggu itu 8, 9, 10. Setiap 1 minggu sekali. Belum bagaimana listriknya. Dulu pernah air saja habis berapa? 1 juta air saja. Air saja. Sedangkan persembahan ini Deblonjo pisan pindun teh. Habis. Terus semua juga. Semua. Soalnya saya jarang pegang uang, saya itu tanya kepada istri yang tercinta ini. Berapa persembahan? Terus mau doain istri. Deblonjo pindun teh. Loh, ini semua. Kalau Bapak Ibu mendasar di dalam mencintai Tuhan, waduh menangis. Karena di samping itu juga namanya pelayanan sehari, ada yang mandiin itu 5-6 orang. Kalau ini belajar kesabarannya sedang diproses dibentuk, nah kekenal saya sebenarnya. Bagaimana mandi orang, bagaimana membersih orang. Jadi istri saya ini mulai zaman dulu kala sampai hari ini hampir 30 tahun itu mandi orang, bedok orang lanang itu dimandiin. Laki perempuan dimandiin karena mereka sakit membutuhkan perawatan. Ya saya bilang, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi kepada. Amin. Sebenarnya jiwa-jiwa itu sangat banyak. Tadi dikatakan mereka ini terlantar, mereka lelah, bahkan mereka ditolak keluarga, bahkan mereka terbuang. Loh, ini siapa? Siapa? Marilah setiap hamba Tuhan punya atau memiliki hati ke sana, sehingga pelayanan ini dapat kita layani mereka semua. Soalnya mereka ini intinya belum diselamatkan. Jadi HP saya itu setiap 1 minggu itu ada 2-3 orang. Terus mulai dulu sampai hari ini kurang lebih 28 tahun yayasan itu sudah dibuka. Sebenarnya sangat banyak. Nah, istilahnya doakan kami walaupun ini merupakan suatu tantangan. Jadi saya ingin Tuhan, kalau Tuhan izinkan melayani mereka yang terbuang, yang terlantar, yang lelah, yang ditolak keluarga. Tuhan, saya minta yang lebih besar. Ya, mesti Tuhan itu berbisik. Gede ini sapi roh. Berapa? Halo? Berapa Pak? Jadi Tuhan itu sudah berbicara. Jadi gede ini berapa?
Ya terserah Tuhan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal isi hati saya. Memang saudara, ini sebuah tantangan dan saya dikuatkan bagaimana percaya itu di dalam Yohanes pasal 11 di sana ayat berapa itu dikatakan, untung saja Tuhan Yesus tidak hadir. Pasal 11 ya. Untung saja Tuhan Yesus tidak hadir di saat Lazarus itu kan sudah meninggal, betul? Nah, katanya Tuhan Yesus kan itu turuan tidur saja. Kalau sudah mati kok dikatakan hanya tidur. Nah, supaya apa? Agar supaya para murid dan Marta Maria sebagai kakaknya itu Lazarus meninggal itu supaya dibalik segala persoalan itu agar supaya apa? Supaya dapat belajar percaya. Amin. Supaya dapat belajar di balik persoalan yang terjadi merupakan sebagai tantangan kita. Supaya dapat percaya. Tuhan katakan seperti itu. Agar supaya di balik kematian Lazarus, istilah nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya tergugah dengan ayat ini, sehingga saya berdoa, Tuhan, saya minta yayasan tabur tuai namanya tabur tuai. Istilahnya sopo sinandur bakale ngono. Sopo sinandur didik, ya apa? Ya mendidik. Sopo sinandur akeh menuai banyak. Nah, ini persoalannya. Siapa yang tidak menanam, menabur? Nah, jangan harap panen, betul? Nah, saudara, padi yang siap menguning, yang siap dituai. Orang banyak mereka terlantar, tersesat, terbuang. Marilah ini kita tangkap sebuah misinya Tuhan. Mungkin pergerakan nanti semua. Saya berdoa Tuhan supaya semua teman-temanku memberikan padi Joko, yayasan dan lain-lain, supaya orang banyak ini dapat ditampung sehingga bukan saja saya, betul, amin, amin, betul, amin, sehingga nanti gembala itu bukan saja menerima sesuatu jemaat, waduh jemaat bangga kalau jemaat dijemput orang lain nanti dan lain-lain sehingga menjadi kecewa dan lain-lain. Jangan. Ya kita saat ini saya sedang berdoa supaya nanti yayasan tabur tuai yang kedua, yang lebih luas, sehingga kami yang pertama saudara, yang pertama itu nanti bisa ada sarana gedung yang lebih luas, yang kedua polikliniknya, kantor, dan juga tanah makam mungkin yang paling belakang. Selama ini kami kalau ada mereka yang meninggal saya juga susah. Karena apa? Karena itu bagaimana pengadaan ambulannya, bagaimana seperangkat orang meninggal, bagaimana itu saya buka bumi, juga beli tanah di Kebale. Saya kemarin menghadap kepada Pak Lurah masalah tanah makam. Karena selama ini Bapak Ibu, walaupun di kekristenan itu ada tanah makam, oh tidak boleh, ini tanah makam tidak boleh, Pak Hari itu dimakamkan di situ. Yang muslim, oh jangan sampai itu dimakamkan di muslim, nggak boleh. Jadi orang yang tidak punya, orang yang terhina itu memang tertolak di dunia ini. Di dunia ini tertolak mereka. Bagaimana beli pakaiannya, bagaimana beli pempesnya, bagaimana memandiin mereka, bagaimana mengasih makan mereka. Jadi sangat rumit.
saya dan istri itu, waduh ini nggak bisa kita hanya tinggal diam. Ya. Terus saya berdoa, Tuhan berikan orang-orang yang terbeban dalam pelayanan. Mereka akan tak kasih honor saja. Itu setiap bulan itu 900.000 selama 5 tahun. Ternyata didatakan dari Juruang nyebrang lautan didatakan. Mereka tadinya juga muling-muling sama mbak-mbak, itu marah-marah dan lain-lain. Akhirnya orang ini saya briefing dulu dengan baik, ya kasih selama sesuai dengan nilai Alkitab. Ya puji Tuhan, akhirnya orang ini wah sekarang dikit-dikit menangis karena melihat orang itu terbeban. Karena apa? Saya katakan mereka ini perlu dibelas kasih. Mereka ini belum selamat. Apabila jiwa satu saja, nanti kalau ibu layani dengan baik, dia percaya, dia bertobat, maka malaikat di surga berlaksa-laksa. Apa? Bersorak. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada kesempatan. Biarlah saudara dan saya bukan saja mengembang. Memang mengembang itu sangat berat. Tapi marilah kita mengambil sebuah jaring ini atau yayasan ini. Yayasan apa yang kita beri? Mari, selama masih berkesempatan. Ini pagi ini sudah mengunik, siap dituai. Dan memang Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan punya tuai. Soalnya memang pekerja itu sangat sedikit. Itu sebabnya sebagai PR saudara dan saya, marilah selama kita masih ada kesempatan, ya kita berdoa agar supaya nanti ya puji Tuhan kalau di gerejanya Pak Semanya sudah luas, mungkin ada yayasannya juga. Amin. Amin Pak. Nanti di Pak Joko beli yang lebih luas lagi Pak, ada yayasan juga. Amin. Di Pak Sakio juga ada yayasan. Semua ini yang bawa Tuhan itu kalau masing-masing mendirikan yayasan seperti Bapak Buto ada yayasan. Di sana tanahkan pula. Betul? Nah itu semuanya dibeli, nanti dibuat yayasan. Sehingga bukan saja saya, tapi saya percaya suatu saat semua punya yayasan. Amin. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan bahwa di Yohanes 15 ayat 14, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Amin. Ya kita akan berdoa bersama-sama. Renungan singkat ini ialah mendorong kita, memotivasi di dalam melayani Tuhan, terutama saudara dan saya menghadapi sebuah tantangan, sebuah kesulitan, supaya Tuhan bercampur tangan, supaya Tuhan ada bersama-sama saudara dan saya. Haleluya. Pemain musik. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya sudah menerima sebuah pergerakan misi ini, yaitu sebuah warna pelayanan. Tidak saja cukup pengembala, tapi di balik pengembangan itu ada sebuah yayasan. Karena melihat orang banyak, bahkan sangat banyak, ini membutuhkan pelayan-pelayan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu,
kita menangisi jiwa-jiwa ini. Haleluya. Yang kedua, atas dasar kekuatan dari Roh Kudus, bahwa kita dimampukan untuk menghadapi persoalan dan kesulitan. Haleluya. Haleluya. Mari kita membuka hati dan pikiran. Izinkan Roh Kudus bekerja kepada Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali. Haleluya. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku, bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur,
Berikan suatu visi dan misimu itu ya Tuhan, bagi setiap kami hamba-hambamu. Masih ada kesempatan bagi kami hamba-hambamu itu. Biarlah suatu pergerakan misi, karena begitu Tuhan melihat orang banyak, mereka terlantar, mereka lelah, mereka ditolak sama keluarga, mereka terbuang. Biarlah dapat kami layani dengan baik, sehingga sebuah visimu, sehingga semua orang boleh diselamatkan, namamu dipuji dan dipermuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah kami tetap sekali hamba Tuhan dipanggil untuk melayani, kami tetap menjadi hamba-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Langkah visi Tuhan ikuti pergerakan Roh Kudus. Tuhan yang sungguh sedang, Tuhan akan melanjutkan misinya, misi keselamatan ini. Ketika saudara menangkap hal itu, tentu ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Ada janji Tuhan menyertai senantiasa. Kadang-kala mungkin memang tidak sanggup, tetapi ketika saudara tangkap visinya Tuhan, saudara yang telah dipilih bertujuan berbuatnya tetap, itu akan terbukti dalam kehidupan saudara. Beri kesempatan sembah Tuhan dengan senang. Mungkin di tahun ini saudara belum tahu apa yang Tuhan merencanakan, tetapi ketika kembali dalam kuasa dan urapan yang baru, kuasa yang kudus menyertai saudara, tahun ini menjadi tahun pergerakan misi. Menjadi alat perjalanan pakai Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami yang telah berwilayah di Tuhan. Puji dan puji.
Jangan Engkau ambil rohmu dari kami ya Tuhan. Jangan Engkau ambil kuasa-Mu dari kami, agar kami tertangkap visi-Mu, agar kami peka terhadap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa berfirman. Terima kasih Roh Kudus. Saudara, di awal tahun ini kita dikembalikan kepada visi yang sejati, visi keselamatan, dan itu tidak harus slogan, tetapi harus praktek hidup. Barangkali kita sudah mulai kehilangan visi, atau kita sudah mulai luntur dalam bergerak dalam misi itu, dan saudara sudah mulai rasa kering, tidak ada gairah kembali dalam penginjilan, tidak ada gairah kembali untuk memperhatikan orang banyak yang membutuhkan pertolongan. Ketika saudara merindukan untuk didoakan, silakan maju ke depan, kami akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan aku Tuhan, segalanya bagimu, hatiku diriku terbuka mata
kembalikan hanya bagimu saja Tuhan. Engkau Tuhan yang mulia dan Engkau yang ajaib. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan suara-Mu Tuhan, sehingga kembali menegaskan buat panggilan yang telah tentukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menaburkan firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau memperlengkapi itu dengan urapan yang baru dan kuasa yang sempurna di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tempat ini yang pada tahun ini perdana kami gunakan untuk pertemuan wilayah terpakai terus kembali sidang dengan urapan kuasa Tuhan yang melimpah-limpah untuk menumbuh kembangkan jemaat yang ada dan seluruh hamba Tuhan yang ada di wilayah 17 ini. Tuhan, kami rindu semua Engkau pakai bertumbuh, berkembang dan buahnya tetap untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tidak ada yang merosot, tetapi mereka semakin naik. Bukan mereka menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Dan bukan mereka semakin berkurang, tapi bertambah-tambah. Dan karena Engkau beserta di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, berikan kemuliaan yang haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan ini sudah kembali untuk mengingatkan kita dan juga Ebenezer, sampai sini Tuhan menolong kita. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena satu.
berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Di awal kami ibadah tahun 2025 ini Tuhan, kami mohon berkat-berkat Tuhan tetap menyertai seluruh hamba Tuhan Malang Selatan, sehingga suka dan duka dalam pelayanan yang akan kami hadapi, kami percaya Tuhan tetap Immanuel akan terus menyertai kami. Berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Handoko, suami istri, dan seluruh jemaat Wonokoyo. Engkau memberkati sehingga di tempat ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga sebentar di tempat ini kami akan dijamu untuk bersama-sama menikmati berkat jasmani. Kuduskan supaya setiap makanan menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami untuk tetap mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat kita bersama-sama. Diberkati Tuhanlah kiranya kita semua yang hadir. Berkat yang melimpah datang daripada Allah Bapa dan Roh Kudus, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai, sejahtera surga kiranya melimpah dalam hidup kita semua hari ini, besok, bahkan sampai selamanya. Terima dan pulanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin.